warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak SMP Muhammadiyah Al-Kausar, bagaimana kabar kalian hari ini? Ya, berjumpa kembali dengan Bu Desi di Mapel IPA. Kali ini kita akan belajar bab 5 tentang lapisan bumi. Oke, sebelum kita memulai kegiatan pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ya, semoga dengan kita berdoa, kegiatan kita hari ini, belajar kita hari ini diberikan kemudahan dan juga kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, sebelumnya mari kita siapkan buku paket kalian untuk belajar dan juga alat tulis kalian. Nah, di bab 5 kali ini kita akan belajar tentang lapisan bumi. Bumi merupakan planet ketiga dalam sistem galaksi Bima Sakti. Hingga saat ini, bumi merupakan satu-satunya planet galaksi Bima Sakti yang diketahui mampu menunjang kehidupan manusia dan juga makhluk hidup lainnya seperti hewan, tumbuhan, begitu ya. Kemudian beberapa contoh komponen penunjang kehidupan adalah air, tanah, dan juga udara. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita simak video pembelajaran berikut ini. Oh iya, jangan lupa kalian tidak boleh men-skip video pembelajaran kali ini ya, biar kalian lebih paham lagi tentang bab 5 lapisan bumi. Halo semuanya, sebagai makhluk hidup yang sejak lahir tinggal di bumi, apakah kamu mengetahui lapisan-lapisan penyusun bumi? Kalau belum, pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas tentang lapisan-lapisan penyusun bumi. Nah, sebelum memulai pembelajaran, kalian harus tahu dulu nih tujuannya, yaitu siswa diharapkan mampu menggolongkan karakteristik lapisan penyusun bumi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bumi adalah tempat manusia hidup, dunia, jagat. Bumi adalah planet ketiga dari matahari yang merupakan planet terpadat dan terbesar kelima dari 8 planet dalam tata surya. Bumi juga merupakan planet terbesar dari 4 planet kebumian tata surya. Konsep lapisan bumi. Secara umum, bumi terdiri atas 3 komponen utama, yakni komponen gas yang disebut atmosfer, komponen padatan yang disebut litosfer, dan komponen air yang disebut hidrosfer. Atmosfer. Udara di bumi ini terdapat pada bagian atmosfer. Atmosfer berasal dari bahasa Yunani yang artinya lapisan uap. Atmosfer bumi terdiri atas campuran dari gas serta sedikit cairan dan padatan yang menyelimuti bumi, mulai dari permukaan bumi hingga luar angkasa. Komposisi atmosfer saat ini berbeda dengan komposisi atmosfer pada saat awal terbentuknya. Atmosfer pada awalnya terbentuk dari letusan gunung berapi yang kaya nitrogen dan karbon dioksida, akan tetapi sedikit oksigen. Kemudian organisme fotosintetik mengolah karbon dioksida menjadi oksigen dan melepaskan oksigen tersebut ke atmosfer sebagai hasil pengolahan makanan yang memanfaatkan cahaya matahari. Lapisan atmosfer. Troposfer. Troposfer merupakan lapisan atmosfer yang berada di bagian paling bawah. Ketinggian troposfer terhitung mulai dari permukaan laut hingga 10 km di atas permukaan laut. Sebagian besar bagian troposfer terbentuk dari uap air dan 75% terdiri atas gas-gas atmosfer. Troposfer merupakan tempat berlangsungnya sistem di bumi, seperti hujan, angin, salju, dan awan. Stratosfer. Stratosfer memiliki ketinggian antara 10 hingga 50 km di atas permukaan laut. Lapisan stratosfer memiliki sedikit awan, namun tidak ada aktivitas cuaca, sehingga tidak mengganggu penerbangan. Sebagian besar stratosfer terdiri atas gas ozon. Mesosfer. Lapisan mesosfer terletak pada ketinggian 50 hingga 85 km di atas permukaan laut. Lapisan ini menjadi lapisan pelindung bumi dari benda-benda luar angkasa. Termosfer. Dinamakan termosfer karena suhu yang sangat panas,
yakni mencapai 1982 derajat Celcius. Termosfer juga berfungsi sebagai pelindung bumi dari radiasi ultraviolet. Eksosfer. Satelit-satelit buatan yang mengitari bumi tersebut masih berada dalam atmosfer bumi, tepatnya pada lapisan eksosfer. Lapisan eksosfer terdapat pada ketinggian lebih dari 500 km di atas permukaan laut. Litosfer. Dalam pengertian luas, litosfer diartikan sebagai seluruh bagian padat bumi, termasuk intinya. Struktur padat bumi terdiri atas kerak bumi, mantel, dan inti bumi. Masing-masing struktur padat bumi tersebut dibedakan lagi menjadi bagiannya masing-masing. Kerak bumi dibedakan menjadi kerak benua dan kerak samudra. Mantel bumi terdiri atas mantel atas dan mantel bawah. Inti bumi dibedakan menjadi dua, yakni inti luar yang berupa cairan pekat dan inti dalam yang bersifat pekat hampir menyerupai padatan. Lapisan litosfer. Lapisan sial. Lapisan sial adalah lapisan kulit bumi yang tersusun atas logam silisium dan aluminium. Lapisan sial disebut juga lapisan kerak bersifat padat dan kaku. Ketebalannya rata-rata lebih dari 35 km. Kerak ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu kerak benua dan kerak samudra. Lapisan sima. Lapisan sima adalah lapisan kulit bumi yang disusun oleh logam-logam silisium dan magnesium. Lapisan ini mempunyai berat jenis yang lebih besar daripada lapisan sial karena besi dan magnesium, yaitu mineral ferromagnesium dan batuan basalt. Lapisan sima merupakan bahan yang bersifat elastis dan mempunyai ketebalan rata-rata 65 km. Hidrosfer. Bumi yang kita huni diselimuti oleh air atau yang sering disebut hidrosfer. Hidrosfer berasal dari kata hidros yang berarti air dan sphaira yang berarti selimut. Jadi, hidrosfer merupakan lapisan air yang menyelimuti bumi. Hidrosfer tidak hanya meliputi perairan yang luas seperti laut dan samudera, melainkan juga meliputi air di danau, sungai, air tanah, dan uap air yang ada di udara. Siklus hidrologi. Siklus air atau bisa disebut juga siklus hidrologi adalah suatu siklus yang terjadi di lingkungan perairan. Siklus ini akan terus berjalan dan tidak akan berhenti. Proses air dari atmosfer yang turun ke bumi dalam bentuk hujan atau salju. Secara sederhana, proses siklus air akan melalui tahap pertama, yaitu air mengalami penguapan ke atmosfer. Kemudian, air dalam bentuk gas tersebut akan membentuk awan. Setelah itu, air dalam bentuk awan akan kembali turun ke bumi, di mana kita mengenalnya sebagai hujan, baik berbentuk hujan air, hujan salju, atau hujan es. Setelah kembali ke bumi, maka air akan masuk atau meresap ke dalam tanah dengan cara vertikal maupun horizontal. Setelah kembali ke bumi, maka air akan masuk atau meresap ke dalam tanah dengan arah vertikal ataupun horizontal. Dilanjutkan dengan kembali munculnya air ke permukaan, seperti sungai atau danau. Nah, bagaimana? Sudah paham belum? Sekarang kerjakan latihan ini dulu yuk, untuk mengunci pemahaman kalian. Selamat untuk kamu yang sudah menjawab semua soal dengan benar. Yang belum benar semua, tetap semangat ya. Materi ini diambil dari sumber berikut. Oke, sekarang kalian sudah paham ya, tentunya sudah lebih paham tentang lapisan bumi yang telah kalian tonton di video yang sudah Desi tayangkan tadi. Untuk selanjutnya, tugas kalian adalah merangkum bab 5 tentang lapisan bumi, yaitu halaman 108 sampai dengan 130. Silahkan dikerjakan di buku tulis kalian. Kalian foto ya, minimal 1 halaman ya, jangan lupa 1 halaman. Kemudian difoto, dikirim ke @modo kalian. Nanti space-nya akan Bu Desi siapkan. Oke, seperti itu pembelajaran kita hari ini. Semoga menambah wawasan kalian, menambah kecerdasan kalian juga di lapisan bumi. Semoga kalian jauh lebih
pandai lagi dan jauh lebih semangat lagi dalam belajar di era pandemi ini. Semoga kita juga selalu diberikan kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.